Sidang PK Saka Tatal diskors sementara dan kita langsung menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Sudah ada rekan kami Camar Haenda. Selamat siang Camar, apa ada fakta yang menarik di sana Camar setelah sidang diskors? Ya, baik, selamat siang Alista dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini diskors untuk beberapa waktu ke depan, dan tadi sudah ada pernyataan dan juga keterangan baik dari saksi fakta yang kemarin tidak sempat dihadirkan ataupun juga belum bisa hadir. Di antaranya adalah Deddy Mulyadi bersama dengan Teguh. Nah, Teguh ini adalah orang yang menginap bersama dengan 5 tersangka lain di rumah Ketua RT Pasren. Dan sejumlah fakta menarik yang dapat kami sampaikan tadi yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi berkaitan dengan konten-konten yang ia unggah di YouTube channelnya adalah atas dasar panggilan kemanusiaan. Informasi yang kami dapat pula dari kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Kurniawati, menyebutkan bahwasanya hal tersebut ini sangat membantu dalam proses penyelidikan dan juga proses bagaimana Saka Tatal ini bisa mengumpulkan informasi-informasi termasuk kepada 7 tersangka lain dan menemukan secara terang benderang bagaimana kesaksian-kesaksian dari para saksi. Jadi memang seperti akumulator untuk kesaksian yang telah dikumpulkan sampai dengan detik ini. Salah satunya yang paling penting adalah pernyataan dari Dede yang sudah menyampaikan kepada Deddy Mulyadi bahwasanya apa yang ia sampaikan sebelumnya di BAP adalah tidak benar, dan hal tersebut ini sangat krusial dikarenakan pernyataan Dede dan juga AF ini yang membuat adanya 3 DPO dan juga 8 tersangka ataupun juga terpidana yang saat ini masih di penjara. Dan kalau kita berbicara mengenai benar atau salah, hal ini akan dibuktikan nantinya di depan hakim. Masih ada sejumlah ahli yang akan menyampaikan pendapat dan juga keterangannya. Kemudian juga Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa mengapa Dede tidak ditampilkan di sidang PK Saka Tatal, karena Dede sudah dipersiapkan sebagai saksi mahkota untuk peninjauan kembali terhadap 7 tersangka yang saat ini terpidana, maksud kami yang saat ini masih di balik jeruji besi. Kemudian tadi ada Reza Indragiri selaku psikologi forensik yang menjelaskan bahwasanya keilmuan yang ia miliki ini berlandaskan kepada untuk mencocokkan keterangan-keterangan dari para saksi dan juga nanti mengelaborasi kepada waktu kejadian. Kita kilas balik kepada 2016 di mana informasi yang didapat dari sahabat Vina yakni Widi menyebutkan bahwasanya sampai dengan pukul 22.05 waktu Indonesia Barat masih adanya komunikasi. Hal ini berbeda tentunya dengan pengakuan di BAP sebelumnya bahwasanya pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sudah terjadi pengejaran dan juga percobaan pembunuhan oleh geng motor. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Susno Duaji, meskipun ahli Susno Duaji sampai dengan saat ini memang belum memberikan keterangan dan juga kesaksian. Tapi sebelum kita berangkat atau juga berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, dirinya menyampaikan bahwasanya adanya ketidaksesuaian dari fakta-fakta yang ada. Kemudian kalau kita mencocokkan kepada waktu dari 21 sampai dengan 22.05 waktu Indonesia Barat, ada ketidaksinambungan antara apa yang disampaikan oleh sahabat Vina beserta dengan apa yang sudah menjadi landasan sehingga 8 terpidana di penjara. Kemudian sampai dengan saat ini kami masih menunggu ahli lain yang nantinya akan menyampaikan informasi. Salah satunya adalah berkaitan dengan pakar pidana, yakni akan ada atas nama Azmi Syahputra. Jadi selain Susno Duaji akan ada pakar pidana yang akan melihat bagaimana sebetulnya kejadian secara runut ini terjadi. Dan sampai dengan saat ini ada hal-hal yang masih membingungkan tentunya karena adanya perbedaan di BAP di tahun 2016 dan yang terjadi ataupun juga yang sudah diungkapkan oleh para saksi saat ini, termasuk kalau kita berbicara kemarin Arlista, ada sejumlah saksi yang sudah memberikan keterangan, ada yang menyebut BAP, contohnya adalah Liga Akbar yang mengakui bahwasanya apa yang ia utarakan dalam BAP ini berada di bawah intimidasi. Sementara demikian, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Camar Haenda. Sama-sama kita akan menantikan sidang lanjutan dari PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat kembali bertugas, Camar.
Pemirsa, Deddy Mulyadi saat bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di PN Cirebon menemukan banyak perbedaan keterangan saksi pada kasus pembunuhan Vina. Salah satunya adalah keterangan saksi Aep yang mengaku melihat terpidana mengejar korban. Di situ ada perbedaan pengakuan. Sampai hari ini baik terpidana maupun tetangga, karena masih banyak lagi di saya sumber yang belum saya tayangkan, baik tetangga, orang yang lewat, Teguh, Pram yang tidak ditahan ya, yang posisi bukan terpidana, mereka meyakini betul bahwa malam itu mereka tidur di rumah anaknya Pak RT. Yakin dia? Ya mereka yakin, jadi semua menyatakan yakin. Jadi keyakinannya bukan hanya terpidana, orang yang tidak terlibat pidana pun yakin. Yang terakhir yang sampai ke saya nanti saya tayangkan adalah bekas ketua penyelenggara Agustusan. Karena dia melihat pagi-pagi anak-anak itu tidur di rumah Pak RT dari jendela rumahnya karena dia tetangganya. Lalu kemudian kalau menurut saudara saksi ya, kalau menurut saudara saksi Pak Deddy, hasil penelusuran Pak Deddy melakukan investigasi secara independen sendiri yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, seluruhnya sudah hampir diwawancarai oleh Pak Deddy. Apa kesimpulan sedikit oleh Pak Deddy, artinya bahwa pandangan dari Pak Deddy, kasus ini seperti apa? Ya saya kan tidak boleh menyimpulkan, yang berhak menyimpulkan adalah majelis. Pandangan hati saya adalah ada ketidaksempurnaan di dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dari kasus ini. Ada ketidaksempurnaan, banyak fakta-fakta dan yang tidak dihadirkan secara sempurna. Keterangan apa yang disampaikan Aep kepada saksi Deddy dalam wawancara tersebut? Baik, saya jelaskan. Ya. Waktu saya mewawancarai Aep meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Tina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan Aep itulah saya penasaran. Karena Aep menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi harinya. Kemudian saya coba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan seti mobil tempat Aep dan Dede bekerja. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik Warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aep dan Dede pernah beli rokok? Waktu itu Aep aja saya tanya. Dia katakan memang ada, tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran tidak pernah ada menurut yang punya Warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang Warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh Aep itu lebih jauh dibanding yang sekarang, jaraknya hampir 150 meter. Apakah dari Warung Madura itu ke tempat 8 orang yang mengejar motor Eki yang ditumpangi oleh Vina itu dapat terlihat? Tidak akan kalau malam hari, siang pun jauh. Jadi tidak akan terlihat? Tidak akan terlihat. 120 meter, apalagi sekarang 150 meter, bukan 120. Jauh jaraknya. Saudara saksi mendapat somasi dari Pak Rudiana ya? Mendapat somasi lisan. Somasi lisan dari Pak Rudiana. Yang disampaikan secara terbuka. Saudara saksi mendapatkan, dilaporkan
ya sebagai terlapor oleh AF. Iya, di Polda Metro. Ya. Bisa saudara saksi sampaikan di forum yang mulia ini, apa yang melatar belakangi ya dari pengetahuan saudara saksi, kenapa saudara saksi diberikan somasi oleh pihak Rudiana melalui kuasa hukumnya dan dilaporkan oleh pihak AF? Silakan. Karena saya menayangkan pernyataan dari saudara Dede yang mengatakan bahwa saudara Dede tidak pernah melihat pengejaran, tidak pernah melihat pelemparan, dan saudara mengatakan pengejaran dan pelemparan itu bohong. Itu latar belakang laporan polisinya AF. Iya. Oke. Kalau yang Pak Rudiana? Pak Rudiana mungkin, kalau saya mungkin ya, saya nggak tahu dasarnya, mungkin keterangan saudara Dede yang mengatakan sebelum diperiksa dia diarahkan oleh Pak Rudiana. Oh. Cukup gitu. Sedikit tambahan. Pak Dedi, apakah Pak Dedi pernah melakukan penelusuran kepada keluarga Vina? Pernah. Apa Pak yang didapatkan dari situ? Yang didapatkan yang pertama bahwa penjelasan dari ibunya Peggy pada waktu peristiwa tanggal 27 Agustus 2016, Peggy tidak berada di rumah tapi berada di Bandung bekerja dengan bapaknya. Vina. Pina. Iya, keluarga Vina. Oh iya, baik. Kedengarannya Peggy. Peggy tadi bilang. Vina, sorry. Oh, Pina. Ya baik. Saya pernah mewawancarai kakaknya Pina. Kakaknya Pina menyampaikan dalam channel wawancara saya begini cerita kakaknya Pina di channel saya, bahwa dia mendengar kabar adanya kecelakaan yang dialami oleh Pina dan Eki. Kemudian beberapa hari setelah itu dia bertanya ke Pak Rudiana, menanyakan HP Pina gitu. Nah kemudian juga pada waktu itu dia mendengar ada yang kesurupan, namanya Linda. Yang kesurupan itu kemudian menurut di channel saya, mudah-mudahan tinggal dilihat, menurut kakaknya Pina itu direkam. Rekamannya diberikan pada Pak Rudiana. Nah dari rekaman itu di kesurupan itu menunjukkan bahwa Pina itu meninggal bukan karena kecelakaan, tapi karena dibunuh, kan gitu. Dan menyebut nama orang, menyebutnya Egi di rekaman YouTube saya itu sambil menunjuk-nunjuk seperti ini, gitu. Itu. Jadi hanya dari rekaman yang itu diberikan oleh Pak Rudiana gitu? Ya menurut kakaknya Pina rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Tinggal dicek di channel YouTube saya. Baik, makasih. Saudara saksi beragama Islam? Islam. Alhamdulillah. Sepengetahuan saudara saksi percaya nggak dengan kesurupan? Saya tidak percaya. Karena apakah dengan kesurupan saudari Pina ini mengarahkan saudari percaya dengan apakah latar belakang itu sehingga saudara ikut juga menjadi bagian penuntun arah kesurupan tersebut? Dari sisi sains yang saya miliki dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya adanya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang mengalami lemah dalam mental. Artinya kesurupan dalam Pina yang dalam Linda itu saudara kesampingkan ya? Tidak percaya terhadap kesurupan. Baik. Kan karena nanti ruhnya nggak bisa dihadirkan di pengadilan. Oke, saudara saksi, pertanyaan saya, Kang Mbak. Sejauh apa saudara saksi mengenal Dede? Apakah mengenal juga saudaranya atau orang tuanya? Baru mengenal sekarang setelah dia datang ke rumah. Kenal bapaknya? Tidak. Saya seperti informasi ayahnya Dede sering berkomunikasi dengan Pak Dede. Oh tidak pernah, ayahnya kan sudah meninggal, kesurupan. Ayahnya Aep itu warga Purwakarta. Dia tinggal di desa Palinggihan. Saya waktu itu setelah Aep susah dihubungi, saya mencoba bertemu dengan ayahnya untuk bertanya Aep di mana posisinya. Dan kemudian bapaknya mengalami tekanan psikologi yang luar biasa. Apa yang diceritakan ayahnya? Mengingat anaknya ini kan bertentangan nih, karena Dede merasa dia itu sama Aep. Nah sekarang coba ceritakan kondisi fisiknya
ayahnya ketika tidak. Waktu awal saya ketemu ayahnya Aep, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya Aep, hanya menyampaikan Aep berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya, 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya Aep datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan Aep menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga Aep? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya Aep yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Oke, Bapak? saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan, persoalan beda pemahaman saya dengan Aep itu urusan pribadi masing-masing. Tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak, agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak ketahui kan si Aep ini kan saksi, Ya, bukan pencuri, ya, tidak dicari. ya. Sulit tidak keluarganya menemui Aep? Ya, kalau sampai hari ini sih menyampaikan agak kesulitan menemui. Artinya keluarganya Aep tidak mengetahui keberadaan Aep? Hanya menyampaikan bahwa ada di Bandung.